Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 membawakan tema penghambat dan pendorong investasi di Indonesia. Anggotanya itu ada Thomas Aquino Vito Bagaskara dan saya Enggal Pragiwijaya. Dimulai dari latar belakang, globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri, sekalipun diselingi dengan regionalisasi yang pada hakikatnya merupakan bentuk globalisasi yang terbatas. Karena globalisasi, pergerakan arus modal juga semakin deras. Arus modal yang deras diduga terjadi pada awal tahun 1990-an ketika perekonomian dunia mengalami gelombang investasi. Hal ini berdampak pada keterbukaan ekonomi di berbagai negara, terutama negara berkembang. Keterbukaan ini dapat diartikan sebagai keterbukaan ekonomi, keterbukaan kebijakan modal, dan keterbukaan informasi. Maka dari itu, investasi sangatlah penting bagi negara mana saja. Investasi memiliki peranan penting bagi pertumbuhan nasional. Peningkatan investasi bukan hanya akan menumbuhkan ekonomi serta pendapatan nasional, melainkan juga membuka lapangan pekerjaan yang berbanding lurus dengan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dan di sisi lain, investasi asing yang masuk ke suatu negara membantu mendorong perputaran modal dalam negeri, yang mana hal ini sangatlah dibutuhkan bagi negara berkembang. Untuk Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh kita masuk ke faktor pendorong investasi, penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing atau disebut PMA, dan penanaman modal dalam negeri atau disebut PMDN melalui sistem pelayanan satu atap dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan instansi yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi di Indonesia adalah BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM ini dibentuk sebagai salah satu-satunya instansi pemerintah yang menangani kegiatan PMA dan PMDN dengan pertimbangan dapat meningkatkan efektivitas dalam menarik investor dalam berinvestasi di Indonesia. Nah, modal ya. Dalam investasi kita tahu bahwa modal itu adalah hal yang penting. Modal sendiri bagi negara berkembang adalah salah satu masalah umum dalam menggerakkan perekonomian. Keterbatasan tabungan domestik maupun penanam modal di negara berkembang berbanding terbalik dengan pencapaian target pembangunan. Untuk alasan itulah, maka pemerintah di negara berkembang lebih cenderung membuat kebijakan yang pro-investor, yang diharapkan mampu mendorong cepat aliran modal asing untuk masuk dan meminimalkan aliran modal asing untuk keluar. Peningkatan aliran masuk investasi langsung asing sangat diperlukan bagi negara berkembang, mengingat negara berkembang merupakan wilayah yang sedang mengalami kemajuan pembangunan. Nah, namun hal ini bisa fatal jika tidak diimbangi dengan akumulasi modal yang memadai. Beberapa faktor pendorong penanaman modal pada suatu negara yaitu stabilitas politik, tentunya stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan. Semakin stabil kondisi-kondisi ini, maka negara akan semakin mendorong minat investor dalam iklim investasi yang baik. Lalu sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan. Lalu ada lagi juga sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing. Lalu murahnya komoditi. Nah, murahnya komoditi ini bisa didapatkan di suatu negara. Ini berdampak kepada efisiensi bagi investor. Contohnya ini ada di negara Cina misalnya. Di Cina ini ada merek Xiaomi HP-HP yang murah dikarenakan di sana komoditinya itu murah dan harganya bersaing. Makanya investor banyak yang menanamkan modalnya di Cina. Lalu selanjutnya ada tenaga kerja dan upah minimum. Nah, banyaknya tenaga kerja ini yang tersedia juga menarik minat investor dalam berinvestasi di suatu negara. Namun, tenaga kerja ini bisa dilihat dari dua sisi ya. Ketika suatu SDM-nya itu rendah, maka tentu saja upah minimumnya juga rendah. Namun ketika banyak dari SDM di suatu negara ini tidak mumpuni, maka drawback-nya adalah investor tersebut akan membawa tenaga asing dari luar, yang mana itu akan memberikan persaingan lapangan pekerjaan di negara tersebut. Selanjutnya, perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.
Nah, kegiatan penyelenggaraan perizinan berusaha Indonesia diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu dengan harapan memudahkan penyelenggaraan perizinan bagi investor dan memotong birokrasi yang berlibat. Selanjutnya, ada suku bunga, inflasi, dan struktur perpajakan. Nah, suku bunga ini jika semakin rendah suku bunganya, maka tingkat investasi akan semakin meningkat dan sebaliknya. Begitu juga dengan inflasi, investasi memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap investasi. Selain itu, fasilitas kemudahan yang diberikan pada setiap investor akan melakukan investasi di Indonesia dari sisi agraria, contohnya dalam hak tanah. Ini diatur dalam UU 25 tahun 2007, pasal 22 ayat 3 ya. Itu mengatur tentang hak-hak investor yang akan didapatkan ketika mereka akan memakai tanah. Baik, selanjutnya penghambat akan dibawakan oleh Mas Vito. Baik, sekarang penghambat. Indonesia terlepas dari berbagai macam kelebihannya yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Enggal, masih memiliki beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya investor datang ke Indonesia. Beberapa di antaranya adalah SDM yang rendah, belum meratanya infrastruktur, dan juga masalah klasik yaitu adalah perizinan yang birokrasinya terlalu panjang. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas SDM yang rendah ini adalah merupakan permasalahan yang berantai. Hal ini bisa disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur hingga masih banyaknya masyarakat yang lalai akan pentingnya pendidikan. Salah satu contoh kasusnya adalah Indonesia masih memiliki tingkat literasi yang rendah. Program for International Student Assessment mengadakan survei yang diliris ke Organization for Economic Cooperation and Development di tahun 2019, yang dimana di situ menyebutkan bahwa literasi masyarakat Indonesia berada di tingkat 62 dari 70 negara. Sedangkan UNESCO menyatakan bahwa tingkat kegemaran membaca di Indonesia adalah 1:1000, yang artinya dalam 1000 orang hanya terdapat 1 orang yang gemar membaca. Lalu, ada juga ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia ini lumayan tinggi. Berdasarkan pada data yang diperoleh pada tahun 2022 dari Dirjen Disduk Capil, penduduk Indonesia yang berjumlah 275,36 juta jiwa. Di dalam penduduk tersebut terdapat 26,5% atau sebesar 65 juta penduduk yang tidak bersekolah sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih kurang kuat karena masih ada 26,5% penduduk Indonesia yang tidak berpendidikan. Lalu ada juga infrastruktur yang kurang merata. Sebuah daerah yang masuk dalam kategori tertinggal memiliki sifat pembangunan yang berkualitas rendah, yang artinya masyarakatnya itu tidak memiliki peluang untuk berkembang setara dengan daerah lain secara skala nasional. Karena masyarakatnya memiliki kualitas SDM yang rendah, untuk perspektif investor, maka investor enggan atau tidak memiliki keyakinan yang kuat untuk melakukan penanaman modal kepada daerah tersebut. Selain itu, infrastruktur transportasi yang kurang baik yang dimiliki oleh daerah tertinggal juga memiliki dampak negatif terhadap laju investasi di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan infrastruktur transportasi dapat memberikan dorongan terhadap interaksi ekonomi antar daerah, sehingga dapat memaksimalkan perkembangan atau dapat mendorong investasi terhadap daerah tersebut. Apabila infrastruktur transportasi ini tidak kurang baik, ya, maka interaksi ekonomi antar daerah ini akan sulit, sehingga perkembangan atau dorongan investasi itu bisa kurang maksimal. Lalu yang masalah klasik adalah perizinan yang rumit. Walaupun sekarang udah ada namanya Omnibus Law, tapi nyatanya undang-undang ini belum bisa memberikan rasa aman untuk investor. Karena menurut Menteri Investasi atau Ketua BPKM, Bahlil Lahadalia, dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda, menyebutkan
perizinan rencana detail tata ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) itu hanya 118 daerah per 17 Januari 2023. Padahal direncanakan adalah 2.000 daerah. Permasalahan ini menyebabkan tidak keluarnya izin lokasi pabrik industri yang kemudian berdampak kepada investasi yang kurang maksimal terhadap sisa daerah yang tidak memiliki RDTR ini. Nah, penyusunan rencana detail tata ruang ini bergantung dengan kesiapan dan regulasi pemerintah daerah. Jadi walaupun eh, mau bagaimanapun juga OSS ini tidak akan keluar kalau RDTR ini tidak terintegrasi dengan RDTR ini apabila tidak terintegrasi dengan OSS, maka izin-izin yang berhubungan dengan industri itu tidak akan keluar. Nah, selain itu, permasalahan yang juga klasik itu adalah pungli ya, atau pungutan liar. Hal ini bisa memberikan hambatan terhadap investasi di daerah. Pungutan liar ini bisa berasal dari masyarakat lokal sampai dengan pejabat yang bersangkutan dengan daerah tersebut. Pungutan liar ini membuat kesannya untuk investor itu enggan karena berbelit-belit. Mereka tidak mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum terkait dengan ya pungutan ini. Contoh terjadinya itu daerah Sampung Ponorogo. Kasus ini ditenggarai oleh terdapatnya kelompok penduduk sekitar yang memungut dana kompensasi kepada sopir-sopir tambang yang beroperasi di daerah tersebut. Hal ini sudah menjadi isu yang lumrah untuk di berbagai macam bidang usaha industri. Semisal kalau di Kalimantan Timur itu ada perkebunan sawit, terus di daerah lain juga tambang-tambang, dan ya pungli ini menjadi hambatan yang lumayan untuk para investor karena ya mereka enggan untuk mengurus pungutan liar ini. Karena seringkali juga pungutan liar ini bisa terlihat resmi dan juga yang resmi bisa terlihat tidak resmi dan lain sebagainya. Nah, sekian presentasi dari kami. Untuk kekurangan kami mohon maaf, untuk kelebihan kita ucapkan terima kasih, dan terima kasih telah menyaksikan. Saya Thomas Akunavito dan rekan saya Mas Enggal Prayoga pamit undur diri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jika ada Terima kasih. pertanyaan bisa di kolom komentar